Hai, jumpa lagi di channelku Sena77. Kali ini aku membuat putri salju yang dipadukan dengan keju sehingga rasanya semakin enak, renyah tapi tetap lumer di mulut. Cara membuatnya pun sangat mudah, walaupun tampak cetakan dan hanya memakai oven tangkring, hasilnya tetap cantik. Mau tahu? Ayo simak videonya sampai selesai. Dan untuk cara membuatnya, di sini ada: pertama, masukkan 400 gram margarin ke dalam mangkok. Ini boleh di mix pakai butter ya. Di sini aku pakai Palmia Royal yang butter margarin. Kemudian tambahkan 130 gram gula halus. Terus ini kita mixer dengan kecepatan yang rendah saja sampai nanti dia lembut. Kalau pakai mixer cukup kecepatan rendah saja ya. Ini juga boleh tanpa mixer atau secara manual. Nah, seperti ini sudah cukup, ini sudah mengembang sedikit dan halus tuh kelihatan ya. Kemudian masukkan 3 butir kuning telur ukurannya sedang, terus 100 gram maizena dan 50 gram susu bubuk. Kita mixer kembali dengan kecepatan yang rendah saja dan sebentar sampai tercampur dengan rata. Nah, kalau sudah rata, kemudian masukkan 200 gram keju cheddar yang sudah diparut halus. Ini boleh diganti pakai keju edam, nanti lebih enak ya. Kemudian kita mixer kembali, atau keju cheddarnya bisa dipanggang sebentar supaya nanti rasanya lebih keras saat dimakan. Nah, sudah cukup, ini kita matikan. Kemudian masukkan 500 gram tepung terigu. Aku pakai protein rendah. Masukkannya secara bertahap ya. Aduk kembali. Kalau dirasa ini sudah mulai berat, boleh pakai tangan. Cuci tangan dengan bersih atau pakai sarung tangan plastik. Untuk cara mengaduknya seperti ini. Yang bagian bawah kita angkat ke atas, jadi bukan diuleni ya, tapi diaduk sampai tercampur rata semua dan menggumpal. Kalau sudah tidak lengket di mangkok, itu tandanya sudah cukup. Seperti ini tuh kelembekannya, biar tidak lengket, sudah cukup. Oke, kemudian kita ambil sedikit, siap untuk dibentuk seperti ini. Untuk ukurannya bebas, kalau mau lebih besar boleh, kalau lebih kecil juga boleh. Kemudian kita bentuk seperti ini, pipihkan sedikit. Nah, sudah selesai. Langsung letakkan di loyang. Ini loyangnya tidak perlu diolesi dengan margarin ya. Atau kalau mau pakai cetakan yang bentuk bulan sabit, itu juga boleh, silakan sesuai dengan selera. Tapi untuk cetakannya diberi dengan tepung supaya tidak lengket. Lakukan hingga selesai semua dan habis adonannya. Nah, kalau sudah selesai semua, sudah habis adonan, ini sudah bisa dipanggang. Untuk oven sudah dipanaskan ya 10 menit. Nah, ini sudah habis. Untuk loyang ini aku pakai ukuran 30 x 30 dengan tinggi 2 cm. Jadi hasilnya hampir 4 loyang. Siap dipanggang. Ini ovennya sudah panas, langsung aku masukkan di rak bawah sama di rak tengah. Jadi ini aku masukkan 2 loyang dahulu ya, supaya nanti cepat matang. Karena kalau kebanyakan loyang yang masuk, untuk panasnya nanti kurang maksimal sehingga nanti waktu panggangnya lebih lama. Untuk apinya, memakai api cenderung ke kecil sedikit atau di suhu 150 derajat. Lubang atas ini aku tutup. Kita panggang pertama selama 25 menit dahulu. Baru nanti kita tukar posisi loyang. Yang di tengah pindah ke bawah, yang di bawah pindah ke tengah sambil diputar ya, supaya nanti matangnya bisa merata, tidak matang sebelah. Kita beri waktu tambahan panggang lagi, kurang lebih 15 menit atau sampai 25 menit. Yang penting nanti sampai matang ya. Sudah kokoh dan bawahnya sudah kecoklatan, itu berarti sudah oke. Jadi tergantung dari oven dan kompor yang dipakai di rumah. Sekarang ini aku cek dahulu satu loyang apakah sudah cukup matang. Kita lihat untuk bawahnya.
Nah, ternyata ini sudah kecoklatan dan ini sudah kokoh, tidak mudah rapuh atau tidak mudah hancur, berarti itu sudah cukup. Dan ini sudah rata matangnya ya, tuh sampai yang di tengah juga sudah kecoklatan. Untuk loyang yang ketiga dan keempat, masukkan ke dalam oven. Lakukan hal yang sama, cara panggangnya seperti yang tadi di awal ya, hingga matang. Dan untuk loyang yang tadi pertama dan kedua, kita baluri dengan gula salju atau gula donat atau biasa juga dibilang gula dingin dalam keadaan masih panas ya untuk cookiesnya. Jadi jangan dalam keadaan dingin. Kalau masih panas nanti dia mudah menempel. Kalau sudah dingin nanti dia akan sulit menempel. Gunakan gula khusus untuk gula donat ya, jangan gula halus biasa. Kalau gula halus biasa nanti dia akan meleleh saat sudah bermalam atau saat sudah disimpan di dalam toples. Tapi kalau memakai gula salju itu nanti dia akan awet. Nah, ini sudah matang untuk loyang yang ketiga dan loyang keempat. Lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai. Kalau sudah selesai ini biarkan sampai betul-betul dingin baru dikemas dalam toples. Untuk toples ini aku pakai ukuran 500 gram atau mau pakai ukuran yang 250 gram juga boleh ya, ditata seperti ini sampai penuh. Nah, kalau sudah kita tutup, kemudian beri stiker supaya tampilannya lebih cantik. Nah, sudah selesai dan sudah jadi. Sudah selesai dimasukkan ke dalam toples. Saatnya kita lihat dulu satu seperti apa. Nah, ini kelihatan seperti ini. Bentuknya juga ini lumayan cantik ya, walaupun tampak cetakan. Tuh kokoh, tuh diginikan dia tidak hancur. Coba bagian dalamnya. Nah, dalamnya seperti ini garing sampai ke dalam, tapi saat dimakan ini tetap lumer, tidak keras, dan kalau diginikan dia baru hancur, tuh ya. Dan untuk rasanya ini pokoknya enak sekali, rasa kejunya juga sangat terasa. Satu resep ini bisa menghasilkan 3 toples ukuran 500 gram, bisa kurang bisa lebih tergantung dari cara menatanya ya. Oke, cukup sekian video kali ini. Jangan lupa dukung channelku dengan cara klik tombol subscribe untuk yang baru bergabung ya. Like jika suka, share dan aktifkan juga lonceng notifikasinya. Terima kasih. Salam.